Oke guys, kayaknya gue masih ngelihat ada dua tipe orang yang kena lambung yang jadi subscriber gue gitu ya. Satu, oke gue ceritain dulu dari awal. Kemarin tuh gue sempet masukin di YouTube Story, gue mau ngadain webinar soal apa. Di situ ada pilihannya, nyembuhin anxiety, nyembuhin lambung, sama ngerubah pola pikir anxiety. Di situ banyak tuh gue lihat tuh, banyak yang milih antara dua, lambung sama nyembuhin sama pola pikir ya. Nah, jadi di situ gue bisa ngambil kesimpulan bahwa masih ada dua kelompok orang yang kena lambung dan anxiety. Satu, kelompok orang yang udah ngerti bahwa sakit lambungnya disebabkan oleh dia yang sering stres. Keadaan dia yang sering stres, yang mudah stres, sedikit-sedikit stres gitu. Dan satu lagi orang yang belum ngerti. Jadi gue nggak tahu apa mereka jarang nonton YouTube gue atau nggak baca buku gue nggak tahu. Cuman mereka masih aja nanya, ini gue kenapa, sesak napas kenapa, lambung sakit kenapa gini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa mulut gue asem, kenapa tenggorokan gue gitu guys. Jadi menurut gue ada dua kelompok, satu yang udah ngerti dan satu yang belum ngerti. Yang udah ngerti mereka jawab ngerubah pola pikir, karena pola pikir itu yang nyebabin lo anxiety. Dan anxiety itu yang nyebabin lo asam lambung, yang nyebabin asam lambung lo banyak, yang nyebabin lambung lo kumat terus. Gitu. Karena percaya guys sama gue guys, semua orang yang kena lambung itu banyak. Ada 60%, 70% penduduk dunia pernah kena sakit lambung. Itu dari risetnya, lo search aja di Google ya. Temen lo, bokap lo, orang tua lo tanya deh, pernah nggak kena sakit lambung, pernah nggak kumat lambungnya? Mereka pasti bilang pernah. Pernah nggak lo sesak napas, kumat lambung sampai sesak napas, kumat lambung sampai kayak perut pegah banget gitu gede, pernah nggak? Pasti mereka bilang pernah. Tapi mereka nggak apa-apa. Mereka nggak ada tuh kepikiran gue mau mati, gue harus ke UGD, ini gue kenapa, ini gue kok nggak bisa napas. Mereka pernah nggak ngerasain mulut mereka asem, terus asam lambung naik sedikit di sini nyampe kayak rasa kecekek gitu? Pernah nggak? Pernah. Tapi mereka nggak kayak lulu pada yang kelompok kedua yang istilahnya mencemaskan hal tersebut gitu. Seakan-akan itu hal yang berbahaya, seakan-akan itu dia kena penyakit berat gitu. Itu yang gue sayangin guys. Jadi untuk kelompok kedua nih, harusnya kalian masuk ke kelompok satu gitu. Ayolah lu subscriber gue harusnya udah ngerti lah gitu. Gue udah ngasih tahu soal materi soal sakit GERD dan dispepsia. Itu udah ada di YouTube gue, part 1 sampai part 4. Di part 4 itu jelas ada yang nyekek di sini, terus mulut kadang pahit, kadang sampai hidung tuh tersumbat gitu, dan itu semua gara-gara lambung. Tapi di video lain yang gue bilang cara gue sembuh dari GERD dan lambung, itu gue kasih tauin bahwa finally setelah 6 bulan gue ke dokter bolak-balik ngabisin sampai 10 juta lebih nyembuhin lambung, dan lambung gue nggak sembuh. Udah gue minum obat berapa banyak lah, dari yang murah sampai yang mahal ya, nggak sembuh. Di situ gue tahu bahwa penyebab lambung gue kumat adalah bukan gue, tapi otak gue. Karena otak gue berpikir cemas. Karena lo boleh search sekarang di Google, gejala sakit lambung itu nggak ada yang namanya takut mati. Gejala sakit lambung nggak ada yang namanya takut kena penyakit berat, nggak ada. Nggak ada. Itu apa gejala sakit lambung ya? Nyesek, di sini agak pahit ya, iya ada. Teman nggak ada tuh dia takut ini takut itu, nggak ada. Jadi selama otak kamu berpikiran cemas, lambung kamu kena guys. Jadi please lah, bagi lo yang udah subscriber gua gitu, yang gue sayangin ya, tolonglah browsing YouTube gua yang masalah lambung. Lo akan tahu di situ. Jika lo nggak sembuh di masalah lambung, kemungkinan lambung lo nggak apa-apa guys. Tapi ini lo yang kenapa-napa. Ininya disembuhin. Karena kalau orang stres, asam lambung nyemprot. Titik. Lo jangan nanya lagi ke gua, bang, kenapa asam lambung gue tinggi? Karena lo stres. Kalau stres nyemprot. Makanya jangan stres. Oke, kalau orang normal nggak stres, gampang. Ya udah dia cuti dulu 3 hari dari kantor, beres. Dia ke Bali liburan, beres. Main sama anaknya, beres, nggak stres. Orang yang anxiety nggak bisa. Sakit dikit aja dia ngerasa ini jantung. Sakit dikit aja dia pengen ke UGD, dia ngerasa ini sakit berat, dia ngerasa mau mati, dia ngerasa masa depannya ngaco. Sampai ada beberapa orang yang takut
keluar rumah, takut berkegiatan normal. Gitu guys. Jadi please bagi yang kelompok kedua, jadilah kelompok satu. Tolong browsing YouTube gua gitu. Cara browsingnya udah jelas gua kasih tauin. Masuk ke Tulus Energi Bowo di sini. Lu masuk ke playlist. Di playlist tuh ada. Itu udah gua rapihin semua di situ. Kalau lambung lu tinggal klik playlist yang lambung. Lu mau sembuhin anxiety, klik playlist yang step by step anxiety. Lu mau tahu kenapa kumat di masjid, kenapa kalau kumat di pesawat terbang itu ada. Pengalaman gua saat kumat gua buat sendiri. Pokoknya jelas deh di playlist gua. Lu tinggal search di situ. Gitu. So please gua harap lu ngerti gitu. Maksudnya ayolah guys, come on lah gitu. Jangan males-males lah. Kalau lu males browsing, lu beli buku gua dah. Atau lu ikut seminar gua. Udah gitu. Maksud gua, please lah, udahlah, ayolah, come on lah, ngerti lah gitu. Ya, jangan sampai kejebak kayak gua. Lu ngabisin 10 juta lebih gua dulu ya ke dokter, ke obat alternatif, nggak sembuh-sembuh. Ternyata lambung gua nggak apa-apa. Yang ini kenapa-napa. Ayolah guys, oke? Gue Erik Wibowo. Semoga tercerahkan. Semoga lo sembuh. Dan harus sembuh lo subscriber gue gak sembuh, awas lo. Ya. Thank you guys udah support gue selama ini. Love you all.